Korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Banyak orang yang bodoh bersandar pada rahmat, ampunan, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengabaikan perintah dan larangannya. Mereka lalai terhadap siksa Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Orang yang bersandar pada ampunan Allah tetapi terus-menerus berbuat dosa, layaknya seorang pembangkang. Ma'ruf berkata, harapanmu terhadap rahmat zat yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Sebagian ulama mengatakan, siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, janganlah pernah merasa aman. Sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Seseorang menanyai Al-Hasan, kami melihatmu sering menangis. Ia menjawab, aku takut Allah melemparkanku ke dalam neraka, sedangkan dia tidak peduli. Ia juga berkata, sungguh terdapat suatu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah sehingga mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Salah seorang berkata, hal ini disebabkan aku berbaik sangka terhadap Rabbku. Ini merupakan pernyataan dusta. Sekira orang itu benar-benar berbaik sangka kepadanya, tentu ia akan memperbaiki amalnya. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami, sampai-sampai hati kami hampir terbang? Ia menjawab, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu merasa aman, namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Disebutkan dalam Sahihain dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aktabu batnihi fayaduru finnar kama yadurul himaru birahahu fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Seorang pria didatangkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai dan ia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggilingan gandum. Lalu ia dikerumuni oleh penghuni neraka, wahai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah kamu dahulu menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari berbuat keji? Lantas ia menjawab, sesungguhnya aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji, namun aku melakukannya. Imam Ahmad menyebutkan hadis Abu Rafi'. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah melewati kuburan Al-Baqi'. Lalu ia berkata, cis, cis. Aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku. Nah, kalimat cis, cis, kata ini menunjukkan rasa tidak suka, ya, dan benci. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit dan kitab An-Nihayah fi Gharabil Hadits wal Athar. Ya. Ungkapan semacam ini juga tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Ahqaf. Nah, kita lanjutkan. Atau kita ulangi, Imam Ahmad menyebutkan hadis Abu Rafi', ia berkata, Rasulullah pernah melewati kuburan Al-Baqi, lalu berkata, cis, cis tadi. Aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku. Beliau berkata, bukan kamu yang aku maksud, tetapi penghuni kubur ini. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan, namun ia mengambil sebuah pakaian darinya. Sekarang, ia dikenakan pakaian yang serupa dari api neraka. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, marartu laita usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqaridu min narin. Faqultu man haula'i? Faqalu
khutaba'u min ummatik min ahli dunya kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Pada malam Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapakah mereka? Mereka, Jibril dan para malaikat menjawab, para khatib, tukang khutbah dari umatmu di dunia. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Tidaklah mereka berfikir. Masih dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Faqal haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhumun nas wa yaqa'una fi a'radihim." Tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah-wajah dan dada mereka sendiri. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, melakukan ghibah, dan menodai kehormatan mereka. Disebutkan pula dalam kitab yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Nabi sering mengucapkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Faqultu ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am. Innal quluba baina isba'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kami menyahut, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Beliau menjawab, "Naam, benar. Sungguh hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Ia membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya." Disebutkan juga dalam kitab tersebut dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ma liya lam ara Mikail dhahikan qat." Qal, "Ma dhahika mundu khuliqatin nar." Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Jibril menjawab, ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Di dalam Sahih Muslim juga dari Anas, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fi an-nari sibghah, thumma yuqalu lahu ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fayaqul, "La wallahi ya Rabb." Wa yu'ta bi asyadin nas bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbaghu fil jannah sibghah, fayuqalu lahu ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Fayaqul, la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aitu shiddatan qat. Dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Lantas ia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat suatu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesenangan? Ia menjawab, demi Allah, tidak pernah, wahai Rabbku. Selanjutnya dihadirkan salah seorang penghuni surga yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling sengsara. Lantas ia dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Ia menjawab, demi Allah, tidak pernah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan aku tidak pernah melihat penderitaan. Di dalam Al-Musnad dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi Muhammad SAW untuk menyertai jenazah salah seorang Ansar. Kami berhenti di kuburnya, sementara yang lahatnya belum selesai dibuat. Rasulullah kemudian duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Hingga seolah-olah di atas kepala kami ada burung, menandakan suasana yang hening dan khusyuk. Di tangan beliau terdapat ranting pohon yang dipukul-pukulkan ke tanah.
Beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulanginya sebanyak 2 atau 3 kali. Nabi melanjutkan, ketika seorang hamba mukmin menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadapi ke akhirat, turunlah kepadanya para malaikat yang berwajah putih dari langit. Wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa sebuah kafan dan hanus dari surga. Hanus merupakan salah satu jenis minyak wangi yang biasanya digunakan untuk kafan dan jasad orang yang telah meninggal. Dapat dilihat dalam Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Mereka lalu duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Selanjutnya datanglah malaikat maut. Dia duduk di sisi kepalanya dan berkata, keluarlah, wahai jiwa yang tenang. Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Jiwa itu pun mengalir keluar seperti aliran tetesan air dari mulut bejana. Kemudian malaikat maut segera mengambilnya. Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkan jiwa tersebut berada di tangannya walaupun hanya sekejap. Mereka segera mengambil dan meletakkannya di kafan dan hanus. Hingga keluar dari jiwa tersebut bau harum seperti bau minyak kasturi terwangi yang ada di muka bumi. Mereka lalu membawanya naik. Setiap kali melewati sekelompok malaikat langit, mereka selalu tanya, siapakah roh yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya sewaktu di dunia. Hingga akhirnya mereka sampai ke langit dunia. Mereka pun meminta agar pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut. Lalu dibukalah pintu itu untuknya. Malaikat muqarrabun di langit tersebut turun. Malaikat muqarrabun di langit tersebut turun mengantarkannya hingga ke langit selanjutnya. Demikianlah seterusnya hingga langit ke-7. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, catatlah kitab amal hambaku dalam illiyin dan kembalikanlah ia ke bumi, karena aku menciptakan mereka dari tanah. Aku pun mengembalikan mereka ke tanah pula. Juga darinya akan aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Nabi SAW melanjutkan, maka ruhnya dikembalikan ke bumi. Setelah itu datang 2 malaikat kepadanya. Keduanya menundukkan hamba tadi dan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah, jawabnya. Apa agamamu? Tanya kedua malaikat tersebut. Agamaku adalah Islam. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Apa ilmumu? Aku membaca kitabullah. Aku pun mengimani dan membenarkannya. Tiba-tiba terdengar panggilan dari langit. Hambaku benar. Bentangkanlah untuknya permadani dari surga. Berilah ia pakaian dari surga. Dan bukakanlah satu pintu menuju surga untuknya. Nabi SAW melanjutkan, ia mendapatkan sebagian kesenangan dan keindahan surga, serta kuburnya dibentangkan sejauh mata memandang. Selanjutnya, datanglah seseorang yang bagus para wajahnya, indah bajunya, serta wangi baunya. Orang itu berkata, bergembiralah dengan berita baik untukmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu membawa kebaikan. Orang tadi menjawab, aku adalah amal solihmu. Ia lalu berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat hingga aku dapat kembali ke keluarga dan hartaku. Nabi melanjutkan, jika orang kafir menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, turunlah kepadanya para malaikat berwajah hitam dari langit. Mereka membawa kain yang sangat jelek, lalu duduk di sekitarnya, sejauh pandangan mata. Sejauh itu datanglah malaikat maut. Malaikat itu duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang hina, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Roh tersebut justru tenggelam dalam jasadnya. Malaikat maut kemudian mencabutnya, seperti mencabut batangan besi yang biasa dipakai untuk membakar daging dari jalinan benang wol basah, hingga malaikat itu mengambil roh tersebut.
Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun hanya sekejap. Mereka segera mengambil dan meletakkannya pada kain kasar tadi. Muncullah bau yang amat busuk, seperti bau bangkai terbusuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka lalu membawanya ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka lalu ditanya, "Siapakah roh buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama terjelek sewaktu di dunia. Mereka pun meminta agar pintu langit dibuka, tetapi pintu itu tidak dibukakan untuknya. Setelah itu Nabi membaca, "La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Selanjutnya Allah berkata, "Catatlah kitab amalnya di Sijjin, di bumi paling bawah." Lantas rohnya dilemparkan. Kemudian Nabi membaca, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Roh itu lalu dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu datang dua malaikat, lalu mendudukannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Rabb?" Aku tak tahu," jawabnya. "Apa agamamu?" Aku tidak tahu." "Siapakah orang ini yang diutus kepada kalian?" Aku tidak tahu." Tiba-tiba terdengar panggilan dari langit, "Hambaku berdusta. Bentangkanlah untuknya permadani dari neraka. Berikanlah ia pakaian dari api neraka, dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Ia pun merasakan panasnya. Ia pun merasakan panasnya neraka serta hawa panasnya. Kuburnya pun disempitkan, hingga tulang-tulang rusuknya berantakan. Kemudian datang seseorang yang berwajah buruk, berpakaian lusuh, dan baunya busuk. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan berita buruk untukmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu." "Siapa engkau?" "Wajahmu mendatangkan kejelekan," tanyanya. "Aku adalah amal burukmu." Ia lantas berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Disebutkan juga dalam suatu lafaz dari Imam Ahmad, setelah itu dihadirkan kepadanya seseorang yang buta, tuli dan bisu. Di tangannya terdapat palu ghodam yang sekiranya dihantamkan ke sebuah gunung niscaya akan hancur menjadi debu. Orang tadi pun memukulnya dengan satu pukulan yang membuatnya hancur menjadi debu. Allah mengembalikannya seperti semula. Lalu orang tadi kembali memukulnya sebagaimana sebelumnya. Maka berteriaklah dia dengan teriakan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, lalu salah satu pintu neraka dibukakan untuknya dan dibentangkan pula tempat tidur di neraka. Di dalam Al-Musnad juga dari Al-Barra, saat kami sedang bersama Rasulullah, beliau melihat sekumpulan orang. Beliau pun bertanya, "Mengapa mereka berkumpul?" Salah seorang mereka menjawab, "Mereka sedang menggali kubur." Rasulullah tampak kaget dan segera berlalu dari hadapan para sahabat. Setelah sampai di kuburan tersebut, beliau berlutut. Aku menyusul beliau dan berdiri di hadapannya untuk melihat apa yang beliau lakukan. Beliau pun menangis hingga tanah menjadi basah oleh air matanya. Beliau lalu menghadap kami dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah diri kalian untuk hari seperti ini." Dalam Al-Musnad dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah mendatangi kami. Beliau menyuruh sebanyak 3 kali, "Wahai sekalian manusia, apakah kalian mengetahui perumpamaan antara aku dan kalian?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab para sahabat. Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya perumpamaan antara aku dan kalian bagaikan suatu kaum yang takut terhadap musuh. Mereka lantas mengutus seseorang untuk mengamati musuh tersebut. Ia pun melihat musuh itu dan bergegas kembali untuk mengingatkan kaumnya karena takut apabila musuh menangkapnya sebelum ia mengingatkan kaumnya. Ia pun berlari hingga terengah-engah, bahkan sampai terjungkal karena tersangkut pakaiannya, sambil berseru, Wahai manusia, musuh kalian telah datang sebanyak 3 kali."